Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Maton House sekalian. Ketemu lagi dengan saya, Umar. Kali ini saya berada di komplek perumahan elit, yaitu di Maton House, Pekanbaru. Tentu sahabat semua penasaran awal mula terbentuknya Maton House ini sampai sukses dan terbangun dengan sedemikian rupa, baik itu dari penghijauannya, tata kelola sampahnya, desain rumahnya, dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah, hari ini saya sudah janjian sama sosok di balik suksesnya Maton House Pekanbaru. Nanti kita akan bahas lebih dalamnya bersama sosok tersebut. Kita akan nanya-nanya alasan beliau membangun Maton House ini seperti apa, dan kita akan cari tahu juga sistem yang beliau terapkan di Maton House ini, dan insya Allah akan kita terapkan juga di komplek perumahan Maton House di kota-kota berikutnya. Sebelum lanjut ke videonya, silahkan sahabat semua untuk like, komen, dan subscribe video ini. Dan yuk ikuti saya untuk ketemu sosok inspiratif di balik suksesnya Maton House ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Pak Makbul? Alhamdulillah baik, saya alhamdulillah khair. Alhamdulillah Allah telah memberikan semua kesehatan bagi saya. Alhamdulillah ya Pak. Iya. Kira-kira lagi sibuk apa nih Pak sekarang Pak? Saat ini sedang berkeliling nih di komplek Maton House Pekanbaru. Oh gitu. Ya. Ini Pak nih, sahabat-sahabat semuanya pada penasaran. Ya. Siapa sih di balik suksesnya terbangunnya Maton House Pekanbaru ini tuh? Oh, Jadi mereka penasaran nih tentang sosok Pak Makbul ini. Gitu. Oh begitu. Kalau Baik. boleh tahu nih, sebelumnya Pak Makbul ini profesinya sebagai apa ya Pak? Baik, ini artinya cerita tentang saya nih ya. Oh, iya. Baiklah. Jadi Saya akan mereka penasaran. Iya, iya. Mungkin kalau kita melihat, saya sama sekali tidak punya latar belakang apapun di properti. Wah, tanpa latar belakang. Iya, saya bahkan bisa dikatakan zero untuk urusan arsitektur, untuk urusan membangun, teknik sipil. Saya bisa dikatakan tidak ada kemampuan apapun. Nah pasti sahabat semua pasti bertanya nih, kok bisa gitu yang tanpa latar belakang tapi memilih terjun di dunia properti? Ya. Itu gimana tuh Pak ceritanya Pak? Ya. Semuanya mengalir dengan baik ya. Semuanya mengalir dengan segala sesuatu itu ternyata sudah Allah tetapkan segala sesuatunya. Jadi ketika saya menetapkan sesuatu itu, kalau Allah belum berkehendak, itu tidak akan terjadi. Nah ini dia, ini yang penting. Jadi ketika saya ingin menjadi ini, tapi Allah kalau belum menetapkan, tidak akan pernah wujud itu. Nah alhamdulillah, saya semuanya beriring dengan ini. Saya hanya mempunyai niatan saja, yaitu ingin menjadi pengusaha properti. Waktu itu di awalnya saya sih seorang pedagang ya. Pedagang dari sebuah toko kelontong lah ya. Kelontong atau seperti minimarket lah begitu. Jual barang-barang harian ya, makanan, minuman, seperti itu. Itu jauh banget ya? Iya. Dan tahun 2001 itu ya saya memulainya. Namun ketika saya jalani kok nggak ada gairah gitu. Saya nggak ada semangat sedikit pun untuk menjadi orang yang hanya duduk menunggu customer, menunggu nih. Iya. Kok ini bukan saya. Akhirnya alhamdulillah saya melihat ada sebuah lahan luasnya kurang lebih 1,4 hektar. Waktu itu lahan ini memang dimiliki oleh keluarga, yaitu namun keluarga saya ini, atau tepatnya orang tua saya, cuma orang tua saya tidak mengizinkan saya mengelolanya. Karena apa? Karena ya mungkin saya sudah tidak dianggap tidak berhasil. Iya, gitu ya? Iya. Namun saya ngotot, akhirnya saya berjual beli dengan beliau. Sama orang tua sendiri? Iya, berjual beli. Saya beli. Memang saya cuma minta negosiasinya hanya cara bayar. Ya, alhamdulillah cara bayar disetujui dan saya mulailah. Nah, saya ketika itu berjuang, saya tidak punya uang juga rupanya.
Nah, saya pelan-pelan merangkainya, merintis bisnis ini, mencari rekanan, teman-teman, semuanya yang mengerti teknik sipil. Nah, yang itu akhirnya saya merekrut seorang teman saya dari kecil, namanya Pak Tony. Ya, kemudian kita mulai berjalan. Nah, seiring perjalanan kita mulai bekerja, memulai pekerjaan tahapan awal. Akhirnya Pak Tony ada juga seorang investor pada waktu itu yang ingin berinvestasi uangnya di Maton House ini. Nah ini, jadi saya secara personal saya tidak ada kemampuan apapun untuk di dalam urusan arsitektur, urusan teknik sipil ini. Nah, kalau boleh tahu Pak, sebelumnya background Bapak sendiri itu sebagai apa Pak? Atau misalkan ngambil jurusan kuliah itu sebagai apa? Saya dulu di pendidikan saya ini kuliah SD, SMA ya, SD, SMP, SMA sama seperti umum. Kemudian waktu kuliah saya di Akademi Asuransi. Oh, Akademi Asuransi. Iya, Akademi Asuransi Trisakti. Nah, memang tidak ada hubungan apa-apa. Iya, tidak ada hubungan ya. Iya. Terjun ke dunia properti aja. Betul. Nah, alhamdulillah setelah saya lakonin, kemudian saya yang penting punya impian yang besar dulu. Jadi ketika Anda tidak ada impian, tidak ada tujuan yang ingin dicapai, maka tidak akan pernah wujud itu. Nah, ketika kita punya goal atau punya impian yang besar, maka pelan-pelan kita akhirnya bisa menemukan, ya. Kemudian Allah akan menetapkan, membantu kita untuk bagaimana mencapai impian kita itu. Segala macam itu semuanya kehendak Allah yang menetapkan, dan Allah akan mendatangkan teman yang mengerti teknik sipil, teman yang mengerti sebagai seorang arsiteknya, juga ya. Iya, akhirnya mendatangkan investornya. Nah, semuanya itu karena kalau tidak pernah kita mulai dengan impian, tidak akan ada wujud. Ya, itu. Jadi Allah hadirkan orang-orang tersebut buat membantu Bapak mewujudkan impian itu ya. Betul. Nah, itulah saya, dan kita mulai dari 2005, tanggal 7 April tahun 2005, itu tepatnya hari Kamis. Oh, hari Kamis. Iya, hari Kamis kami memulai usaha ini di pertama kali, dan seiring perjalanan pergerakan usaha, dan closing pertama di bulan Desember tahun 2006. Wow, iya. 2006 ada yang beli, atau lebih tepatnya perjanjiannya akad jual belinya di Januari 2007. Iya. Dan itu adalah jual beli sama-sama teman. Pertama. Ya, awalnya saya syukuri sekali. Saya yakin, kemudian ternyata penjualan yang pertama ini lama-lama membangun rumahnya. Saya dengan tidak ada kemampuan marketing apapun, saya mulai nekat untuk membuat pameran. Ya, akhirnya setelah pameran itu kita mulai dikenal, dan orang pada berkunjung. Ya, pada waktu itu juga orang masih customer saya seperti ya bagaimana ya, melihat saya berbicara tetapi tidak sesuai kenyataan. Ketika saya katakan ini jalannya nanti adalah paving block, saya bilang, tapi kita customer berdiri di atas lumpur. Iya. Karena masih tahap awal. Awal ya. Kemudian saya katakan ini nanti pagar keliling, tapi customer kita melihat ternyata ini adalah pohon-pohon hutan-hutan. Hutan-hutan. Iya, memang seperti itu. Ya, kemudian nanti ini saya lihat, saya katakan ini nanti semuanya listriknya underground, yang lampunya kayak yang di jalan. Saya sendiri juga tidak tahu bagaimana cara buatnya. Iya, benar. Dan alhamdulillah pelan-pelan Allah datangkan orang yang bisa support itu. Seperti ini, itu Pak, kira-kira yang tadi kan seperti yang Pak Mabul sampaikan, kalau Pak Mabul ini dulunya tuh mahasiswa di asuransi ya? Iya, Akademi Asuransi. Ya, Akademi Asuransi yang emang nggak ada hubungannya sama properti. Saya pengen tahu nih Pak, kira-kira ada gak sih sosok yang jadi inspirasi Pak Mabul ini untuk terjun ke dunia properti gitu? Iya, baik. Jadi properti ini ketika itu saya memang lebih kepada ya mau awalnya ya ikut-ikutan juga sih. Oh, ikut. Nah, orang pada bisnis properti, saya juga ingin juga lah. Namun saya tidak ingin betul-betul follower gitu. Saya hanya ingin ikut-ikutan bisnis propertinya, tapi saya tidak mau mengikuti orang-orang itu. Jadi saya ingin membuat sesuatu yang berbeda dari properti yang ada. Pada waktu itu ya developer yang ada di Kota Pekanbaru ini tidak mementingkan lahan yang hijau. Itu tidak mementingkan green living concept. Yang bangun, sekedar bangun, dah selesai. Itu. Nah,
saya melihat ini adalah suatu kesempatan atau peluang bagi saya. Nah, saya akan datangkan yang lebih daripada ini. Nah, ini pada waktu itu saya mendapatkannya. Dan kemudian setelah itu kami mulai saya tawarkan dengan green living concept kepada customer. Dan alhamdulillah ya ini ternyata mendapat sambutan yang baik dari customer yang ada di Pekanbaru ini. Dan saya yakin ini ketika ini diterapkan dimanapun, di kota apapun dengan konsep yang seperti ini pasti akan mendapatkan sambutan yang baik dari yang warga-warga yang ingin memiliki tempat tinggal di Maton House ini. Iya Pak Mabul, saya setuju banget nih sama Bapak. Soalnya beberapa hari ini kan saya sudah explore di Pekanbaru ini kan, merasakan gimana panasnya gitu suasana perkotaan yang emang untuk ngelihat pemandangan hijau kayak gini tuh udah jarang gitu. Jadi konsep ini emang cocok banget diterap, apalagi ya di suasana perkotaan kayak gitu. Jadi pas banget lah untuk dijadiin tempat tinggal ya. Terus ini Pak Mabul, saya juga penasaran, keluarga nih, dari sisi keluarga kan, pas Pak Mabul membangun dari awal yang tanahnya masih lumpur kayak gitu, itu dari keluarga ngedukung nggak Pak buat mewujudkan impian Bapak ngebangun proyek properti ini? Iya, dari keluarga saya, kakak adik saya semuanya mendukung pada waktu itu. Namun mereka juga sama seperti saya, tidak tahu mau bagaimana cara mewujudkannya. Namun mereka meyakinkan kepada saya dan alhamdulillah kami bisa mewujudkannya. Apalagi kan tadi yang sempat Bapak sampaikan itu, orang tua malah menilai Bapak tuh gagal gitu, karena sudah gagal, bahkan sampai gak mau ngasih anaknya tanah gitu, harus jual beli kayak gitu. Ya memang seperti itu ya, itu akibat masa lalu saya sebelumnya yang membuat mereka mengambil pemikiran seperti itu. Mungkin biar membacu Bapak ya, biar lebih tertantang gitu. Betul. Oke Pak nih, saya jadi penasaran nih, gimana sih komplek perumahan di Maton House Pekanbaru ini? Boleh ikut keliling itu, diajak keliling sama baik, boleh, silahkan. Oke, mari Pak. Ya. Terima kasih Pak Mabul udah diajak saya berkeliling nih. Kalau nggak salah total dari luas Maton House ini 3,3 hektar ya Pak? Iya betul. Tadi saya rasakan setelah berkeliling dari pintu gerbang sampai sini ya, ini kita ada di clubhouse ya, clubhouse di fasilitas dari Maton House Pekanbaru. Ini Pak, yang saya rasain tuh kalau misalkan di luar nih ya, di luar Maton House ini, itu gerah banget Pak. Betul. Apalagi kan saya nih pakai dua lapis gitu, pakai jas juga yang emang notabene-nya jas ini tuh bahannya tebal gitu. Tapi yang saya rasain itu nggak terlalu gerah gitu. Jadi saya penasaran nih, apa sih konsep yang Pak Mabul terapkan di Maton House Pekanbaru ini? Baik, seperti kita sudah lihat di belakang kita ini, saya memang menyediakan RTH, namanya ruang terbuka hijau. Oh iya, ruang terbuka hijau. Jadi kita memang berharap ya di dalam rumah-rumah ada pohon. Namun kadang-kadang warga ada juga yang rumahnya yang ingin tidak ada pohon. Oh, gitu. Ya itu memang haknya mereka. Namun selera kita selera. Kemudian kita bisa sediakan sebuah tempat ruang terbuka hijau. Yang mana ruang terbuka ini nanti akan bisa menampung tempat anak-anak beraktivitas ya, kemudian hijau nyaman, tujuannya tiada yang lain juga untuk sebagai penghasil oksigen bagi komplek ini. Nah ketika oksigen itu banyak yang dihasilkan, maka akan membuat udara cepat berganti, oksigen terpenuhi semuanya, sehingga kita tidak terlalu terasa panas di dalam komplek ini. Walaupun sebenarnya kita ini belum cukup mampu lah membuat panas bumi ini berkurang. Tetapi setidaknya kita ini sudah diri kita sudah menjadi bagian dari yang juga ingin memperjuangkan atau menyelamatkan bumi ini. Oke, jadi konsepnya emang
dibikin asri sama sejuk ya Pak? Iya. Iya benar. Diusahakan sedemikian rupa, walaupun sebenarnya kita ini juga tidak akan mampu ya untuk membuat karena ini dunia urusannya. Iya. Tetapi kita sekarang dengan kaki kita yang ada cuma 2, tangan kita cuma ada 2, dan tetapi apa di waktu itu apa yang bisa kita buat? Nah, apa yang kita bisa lakukan untuk menjadi dalam kehidupan ini kita jadi bermanfaat, baik bagi diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, dan alam semesta ini. Ya, nah oleh karena itu ya kita berbuat yang dengan tidak menjadi bagian yang ikut serta untuk membuat tambah panas bumi ini. Gitu. Nah, dengan apa? Saya di sini menerapkan konsep ruang terbuka hijau tadi yang itu penghasil ini penghasil oksigen. Ya. Nah, kemudian setelah itu ternyata dengan ruang terbuka hijau ini banyak ya ruang terbuka. Anak-anak juga dapat beraktivitas dengan baik. Mereka dapat mengenal alam, ini ada pohon ini, ada pohon itu. Mereka dapat menyentuh tanah, sehingga sensor-sensor yang ada di jarinya itu akan langsung merasakan, oh ini loh tanah. Karena apa? Zaman sekarang, anak-anak itu memang mengetahui informasi, oh tanah itu adalah seperti ini. Tapi tangannya, jempolnya aja yang merasakan, dan itu yang dirasakan hanya layar kaca. Oh iya. Anak-anak saat ini mengerti dia, oh ini tanah kuning, tanah liat, tanah berbatu, semuanya tahu. Tapi cuma dilihat doang. Tetapi dia cuma lihat matanya dan dia tidak merasakan seperti apa sih tanah liat itu, seperti apa sih tanah berpasir itu. Ya, mereka tidak tahu. Nah, ketika mereka tidak tahu, maka tidak sempurnalah informasi yang mereka terima tentang tanah. Nah, nanti ketika mereka berada di lain kesempatan yang akan informasi yang kurang ini akan mempengaruhi dalam pola pikir mereka di masa depan. Gitu. Nah, ini yang akibatnya yang ingin kita bangun sekarang, anak-anak bisa, oh ini daun nih. Mereka merasakan tekstur daun ya. Iya. Ya, jenis-jenisnya. Iya, kemudian mereka, oh ini tanah. Ya, nih. Mereka merasakan, oh tanah itu seperti ini gitu. Anak-anak bisa bermain di sini. Jadi dia dapat mengenal ini. Karena apa? Allah sudah men-setting di setiap jari-jari kita ini, indera perasa kita ini sebagai alat untuk mengindra sesuatu dan dapat mengenal ciptaan Allah lebih luas. Oh, tanah, pasir, laut, dan segala macamnya. Daun-daunan, pohon-pohonan, udara, semuanya bisa diindra dengan baik ketika anak-anak itu sudah merasakan langsung berinteraksi dengan luar. Nah, itu yang kedua selanjutnya tadi. Nah, yang selanjutnya kenapa green living concept ini juga ya dengan ini membuat ya kalau di dalam bisnis ada nilai jual tentunya. Oh iya. Ya, nah, apalagi perumahan-perumahan iya. sekarang kan jarang banget menerapkan green living concept kayak gini kan. Banyak perumahan-perumahan akhirnya bikin rumah susun tanpa ada memikirkan ruang terbuka hijau, tanpa ada memikirkan pohon-pohon yang banyak. Akibatnya apa? Ya, begitu rumah itu sudah diisi atau sudah jadi setengahnya dari komplek itu sudah terasa, waduh panas luar biasa. Ya itu dia. Iya benar Pak. Nah begitu sahabat-sahabat semua, alasan kenapa Pak Makbul ini menerapkan green living concept di project di Maton House Pekanbaru. Tapi Pak, sebelum kita nge-tag video ini, saya tuh pernah lihat ada anak-anak yang main bola di lapangan ini nih Pak. Iya. Itu emang apa ya? Kebahagiaan mereka, terus keseruan mereka tuh emang pure banget gitu, kerasa gitu. Iya. Saya sempat merhatiin juga gimana interaksi antara mereka gitu kan. Iya. Kebersamaan antar sesama teman gitu kan. Itu emang pas banget lah penerapan ini gitu. Terus tadi juga sempat sebelumnya sempat lihat yang kayak warga itu tuh kayak bercocok tanam gitu di depan rumahnya sendiri. Jadi emang konsep dari green living ini tuh udah tersampaikan kepada warganya gitu kan. Jadi mereka juga ikut ngebantu menjaga lingkungan. Jadi yang saya tangkap dari yang Pak Makbul sampaikan itu, kita ngejaga bumi dimulai dari rumah kita sendiri ya. Betul. Oh iya kayak gitu. Ini Pak Makbul, tadi juga kan kita sempat berkeliling nih. Saya ngelihat jarang banget nih. Apalagi kan green living konsep ini tuh identik sama pepohonan ya Pak. Iya. Pasti banyak sampah daun kayak gitu. Iya. Nah tadi tuh pas kita berkeliling itu jarang sekali gitu. Di jalan tuh